bersama saya, Dr. Fainul Manturuan. Pada video kali ini kita akan membahas caranya agar tahan lama, tanpa obat kuat, dan tanpa tisu magic. Jadi ada 3 cerita ya, tahan lama, tanpa obat kuat, tanpa tisu magic. Nah, jadi artinya nomor 1 adalah kita berbicara tentang kemampuan ereksi, ya. Kedua, ereksinya bisa lama, dan kemudian cegah agar mencegah ejakulasi dini. 3 topik jadi 1. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, kalau bicara kuat tanpa obat dulu, yang pertama artinya adalah kemampuan ereksi dulu. Kata kunci dari kemampuan ereksi yang kuat adalah ada pada pembuluh darah yang sehat, dan pembuluh darah yang sehat itu kata kuncinya adalah elastisitas arteri, ya, kesehatan arteri, atau ada penyumbatan. Jadi kalau ada 2 faktor ini, maka ereksi Anda bisa jadi kurang kuat. Dan faktor ini juga berhubungan dengan kesehatan pembuluh darah secara umum. Artinya, ketika Anda punya kemampuan ereksi yang kuat secara alami, artinya Anda punya potensi jantung yang sehat, dan otak yang sehat, dan ginjal yang sehat. Jadi kita sedang berbicara masalah pembuluh darahnya dulu. Nah, apa-apa aja yang mungkin menyebabkan Anda punya masalah dengan pembuluh darah? Ya, nomor 1 adalah kebiasaan merokok. Ya, kedua yang berdekatan dengan kebiasaan merokok adalah terpapar polusi, misalnya kendaraan bermotor. Mungkin Anda banyak menggunakan motor, ya, dan langsung asap knalpot dari berbagai kendaraan masuk ke dalam mulut Anda dengan bebasnya. Kemudian juga Anda tinggal di daerah berpolusi. Nah, asap dari knalpot itu, kemudian asap dari polusi dan asap dari rokok, baik aktif ataupun pasif, menyebabkan terjadinya masalah kerusakan pada kolesterol dalam pembuluh darah. Nah, artinya kolesterol dalam darah, artinya berpotensi menyebabkan proses oksidasi, dan ini menyebabkan masalah penyumbatan pembuluh darah. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, ini bisa menyebabkan masalah penurunan produksi namanya oksida nitrit. Oksida nitrit ini adalah molekul yang diproduksi oleh bagian dalam pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah bisa membuka baik di kepala, di jantung, maupun di alat vital laki-laki atau di penis. Jadi nomor 1 adalah kebiasaan merokok. Nah, kedua adalah pola makan yang kurang sehat. Anda terbiasa dengan makan yang, ya mungkin Anda biasa ya, makannya digoreng, goreng tepung, kemudian kaya akan gula. Molekul gula itu di dalam darah itu sifatnya tajam. Dia menyebabkan perlukaan dinding dalam pembuluh darah. Perlukaan ini menyebabkan terjadinya penyumbatan. Perlukaan ini menyebabkan tubuh berespons dengan menambah luka dengan kolesterol, sehingga terjadi penyumbatan. Prosesnya panjang ya, nggak sehari 2 hari, puluhan tahun. Tapi totalnya umur 30 nanti Anda sudah bisa mengalami masalah dengan disfungsi ereksi. Kemudian juga yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi memang ada obat-obatan yang bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi atau impotensi. Apa misalnya? 1 adalah obat hipertensi, ya, obat-obat golongan diuretik dan obat lain. Pada beberapa kasus itu seringkali menyebabkan pria mengalami impotensi. Kedua, obat-obatan sakit mah yang Anda konsumsi terus-menerus ya. Obat-obatan sakit mah, antasida, dan obat-obatan lain itu bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Kemudian obat-obat yang mencegah kebotakan juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian obat-obat antidepresan untuk yang punya masalah psikologis bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi kalau Anda punya masalah dengan kesehatan yang menggunakan obat-obatan, coba cari akar masalahnya, dan kemudian elaborasi, perbaiki, sehingga Anda bisa mengurangi penggunaan obat-obatan tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau pengen kuat, kenali dulu itu penyebabnya, kemudian kita cegah, kemudian kita mulai lakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, kedua, tadi kan kuat ya, kedua adalah tahan lama. Nah, ketika berbicara dengan tahan lama, maksudnya apa nih? Ya, supaya kita sepakat dulu nih, kaum pria maunya bagaimana nih tahan lama. Karena jangan sampai Anda terpengaruh sama film-film biru ya. Artinya berjam-jam, atau mungkin Anda pernah menyaksikan tayangan yang tentang bincang-bincang seksual ya, yang bercerita tentang bisa sekali main 5 jam gitu ya, atau nonton video, ini pemainnya bisa kuat 1 jam bahkan 2 jam. Ntar dulu ya, durasi seks itu yang standar itu adalah sekitar 3-7 menit ya.
Yang diinginkan itu adalah sekitar 10-30 menit ya. Bahkan pada beberapa orang itu 10-30 menit itu 30 menit itu terlalu lama. Tapi ada juga survei lain yang menunjukkan bahwa yang diinginkan pria maupun wanita itu ada di sekitar 25 menit dan rata-rata mereka selesai dalam waktu 15 menit. Ini kita ngobrol rata-rata aja, saya nggak bicara angka yang detail. Tapi artinya ketika Anda ingin bicara durasi, ya itu Anda berbicara tentang stamina, baik stamina kemampuan ereksinya dan kedua adalah stamina fisiknya. Nah, jadi ketika berbicara stamina fisik, ya artinya apa? Artinya sepakat dulu ya, supaya Anda nggak mengganggu hubungan dengan suami istri. Yang kedua adalah memang fisik Anda seperti apa. Kalau saya sarankan untuk berbicara stamina fisik, ada 3 kata kunci yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah Anda aktif berolahraga. Dengan rutin berolahraga dan Anda sanggup berolahraga minimal 3 kali seminggu, kalau bisa 6 kali seminggu, jalan kaki, jalan cepat, non-stop, setengah jam sampai 1 jam, itu akan membantu Anda punya peluang stamina lebih baik. Apalagi kalau nanti Anda olahraganya berhubungan dengan aktivitas aerobik, misalnya lari atau berenang misalnya ya, sehingga itu bisa meningkatkan kemampuan stamina Anda. Nah, ini ketika Anda mengalokasikan waktu untuk itu, maka Anda bisa berharap Anda punya stamina yang panjang, lebih tahan lama. Perlu saya ingatkan bahwa aktivitas seks itu adalah sama dengan aktivitas olahraga. Jadi kalau Anda nggak pernah olahraga, kemudian Anda ingin punya kemampuan seks yang kuat, ya mungkin Anda masih relatif muda ya, mungkin baru 35 atau 40 atau 45. Kalau Anda nggak senang olahraga ya, nggak usah berharap stamina seks Anda bagus ya. Jadi ini bicara tahan lama. Nah, kedua makanan. Makanan berpengaruh pada stamina. Kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks seperti nasi dari beras merah, ubi, jagung, singkong, kacang hijau, kacang merah, itu akan membantu Anda punya stamina lebih panjang. Dan buah-buahan yang membantu stamina lebih panjang misalnya adalah pisang. Dan stamina Anda bisa lebih cepat drop kalau Anda biasa mengkonsumsi makanan yang karbohidrat sederhana. Misalnya mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, itu membuat stamina Anda cepat drop. Ya, itu enak. Tapi berhubungan dengan stamina, dia nggak masuk hitungan ya. Jadi silakan pilih makan itu. Kemudian makan buah 3 kali sehari itu penting untuk energi Anda secara umum. Jadi bicara stamina berhubungan dengan pilihan makanan, kemudian olahraga, dan satu lagi istirahat yang cukup. Jadi kalau Anda punya waktu istirahat yang cukup di malam hari, ketika tidur itu otak Anda memproduksi yang namanya growth hormone, dia akan membantu recover. Dan secara umum, kita bicara secara umum, bukan sedang pada saat no action Anda melakukan sesuatu. Ya, jadi kayak ada magic pill atau pil ajaib, lagi kepengen minum pil itu Anda kuat tahan lama, nggak hati-hati. Banyak kejadian orang yang mencoba mensiasati tubuhnya dengan cara seperti itu, dengan minum minuman berenergi, langsung 2 botol ditambah minum obat kuat, langsung 2 dosis, dan bisa meninggal mendadak ya. Nah, yang ketiga adalah tahan lama. Yang ketiga adalah mencegah ejakulasi dini dengan nggak pakai tisu magic misalnya. Saya tidak anti tisu magic ya. Jadi artinya tisu magic adalah salah satu salah satu sarana untuk membantu seseorang untuk bisa lebih tahan lama lah gitu istilahnya ya. Dia adalah produk yang mengandung benzokain yang berperan untuk bisa menimbulkan sensasi, sehingga untuk orang-orang yang merasa terlalu cepat orgasme, terlalu cepat ejakulasi, khususnya laki-laki, maka ini bisa membantu. Saya sarankan untuk mungkin untuk short term boleh, tapi untuk terus-terusan hati-hati, bisa ada bahaya yang menanti, termasuk resiko iritasi dan kemudian ketidaknyamanan ya. Atau bisa Anda juga memilih alternatif yang lain, misalnya penggunaan kondom. Tapi memang untuk membantu agar tidak orgasme terlalu cepat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu Anda bisa melakukan latihan. Ya, latihannya stop and go ya. Kemudian jadi pas udah mau orgasme Anda stop ya, baik dengan cara masturbasi atau waktu saat berhubungan dengan pasangan Anda. Ketika mau orgasme Anda tahan dulu dan kemudian Anda pencet kepalanya supaya rangsangnya bisa hilang untuk kemudian diteruskan lagi. Nah, jadi itu adalah beberapa latihan yang bisa dikerjakan. Nah, di luar itu melatih otot-otot dasar panggul itu penting. Nah, melatih otot dasar panggul itu
Yang paling umum adalah latihan Kegel. Dia seperti melakukan aktivitas pada saat mau kencing, kemudian Anda hentikan aliran kencingnya di tengah jalan. Bukan kencing di tengah jalan ya, maksudnya di tengah proses kencing itu Anda hentikan, diulang, tapi jangan saat lagi nggak kencing, pada saat lagi kencing aja ya dikerjakannya gitu ya. Kemudian Anda juga bisa lakukan pada saat kondisi kosong ya. Anda bisa saat lagi duduk, Anda latihan. Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, Anda coba melakukan kontraksi, 10 kali kontraksi sampai 20 kali kontraksi, ulangi 4 kali, seminggu 2 kali. Ini bisa membantu untuk Anda yang punya masalah dengan terlalu cepat dengan orgasme. Nah, kemudian latihan yang kedua adalah latihan squat. Nah, latihan squat ini membantu untuk orang punya kekuatan bagian panggul itu secara umum ya. Nah, ini mungkin orang berpikir hanya Kegel saja, saya pikir tidak cukup. Dari kombinasi yang ketiga adalah aktivitas aerobik. Jadi berhubungan dengan yang pertama, aktivitas aerobik ini membantu meningkatkan suplai darah atau volume darah menuju ke organ vital dan otot-otot dasar panggul tadi. Jadi dengan adanya aktivitas aerobik, maka otot dasar panggul tadi punya suplai darah dan nutrisi oksigen yang cukup untuk recovery. Dan sebagai tambahan, upayakan penggunaan produk-produk yang bisa membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami. Misalnya jintan hitam, misalnya tribulus, misalnya jintan hitam, tribulus, misalnya cordyceps, misalnya jahe merah, jahe kuning atau jahe hitam. Silakan dipilih produk yang sesuai dengan kondisi Anda. Misalnya juga ntar konsumsinya kopi dengan jahe atau coklat dengan kayu manis juga bisa membantu, dengan catatan tanpa gula, atau kalau ada gula pun usahakan sedikit sekali. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di share, kemudian subscribe dan like bagi yang belum ya. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya.